Halo sahabat Pemetik, ketemu lagi bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde keempat ajang kualifikasi World Cup 2026. Dengan semalam Arab Saudi berhasil menang dari Bahrain, timnas Indonesia sudah tidak bisa terkejar oleh Bahrain maupun dengan Cina. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia sudah tidak memungkinkan juga karena kemarin tim nasional Australia sudah berhasil menang melawan Jepang. Dan kita tidak mampu mengejar poinnya Australia. Yang mampu sih mungkin Arab Saudi, tapi Arab Saudi pun butuh menang banyak banget sama Australia supaya mereka bisa menyalip selisih golnya. Nah, bagaimana dengan pertandingan melawan Jepang nanti? Ya tentunya sudah tidak berpengaruh. Kalau menurut gua sih ini adalah waktu yang tepat buat Patrick Kluivert untuk melakukan yang namanya eksperimen-eksperimen. Kalau sekarang pertandingan sudah tidak berpengaruh, ya berarti ini adalah sebagai ajang FIFA Matchday. Walaupun memang berpengaruh sama poin, tapi kita memang membutuhkan eksperimen-eksperimen. Karena mau nggak mau untuk melewati babak keempat dan babak kelima, kita harus mempunyai banyak variasi strategi permainan. Nah, yang udah beli tiket pertandingan nanti antara Jepang melawan Indonesia, kita nikmatin aja ya. Karena gue juga udah beli tiket dan rencananya juga besok gue mau berangkat ke Jepang. Kita nikmatin aja pertandingannya, kita lihat seperti apa nanti permainan dari tim nasional Indonesia, apakah memang Patrick Kluivert akan melakukan eksperimen, ya kita tunggu aja seperti apa. Tapi intinya hasilnya tidak berpengaruh lagi terhadap peluang tim nasional Indonesia, karena sudah dipastikan lolos ke ronde keempat. Nah, bagaimana peluang tim nasional Indonesia di ronde keempat ini? Nah, di ronde keempat ini ada 6 negara yang lolos. Yang pastinya salah satunya adalah Indonesia. Nah, dari 6 negara ini akan dibagi menjadi 2 grup. Yang masing-masing isinya adalah 3 negara. 3 negara ini akan saling bertemu. Dan pertandingannya bukan home and away, tapi akan dilaksanakan secara tersentralisasi. Ya memang cuman agak disayangkan yang awalnya dibilangnya itu akan dilakukan di tempat netral, tapi ternyata AFC sudah menentukan siapa tuan rumahnya. Yang gue dengar santer-santer adalah Arab Saudi dan juga Qatar. Ya ini akan menjadi perjalanan yang berat buat tim nasional Indonesia, tapi gue yakin kita harus bisa dan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana penentuan siapa aja yang masuk ke grup A, siapa aja yang masuk ke grup B? Gue coba cari-cari, tapi gue belum dapet. Tapi biasanya kalau pengundian, nah yang rencananya akan dilakukan tuh kalau nggak salah pengundiannya pada tanggal 17 Juli 2025. Nah, sedangkan pertandingannya dari ronde keempat ini akan dilaksanakan dalam waktu seminggu aja. Kalau nggak salah di bulan Oktober 2025 dari tanggal 8 sampai tanggal 14 kalau gua nggak salah ya. 8, 11, dan 14. Nah, tapi nanti kita lihat detailnya aja lah. Kita tunggu aja waktunya. Masih lama soalnya, masih bulan Oktober. Nah, bagaimana nanti penentuannya? Kalau yang biasanya dilakukan oleh FIFA ataupun AFC adalah dilakukan pengundian dengan menggunakan sistem pot. Karena dalam satu grup ada 3 negara, jadi kemungkinan akan dibagi menjadi 3 pot. Pot 1, pot 2, dan pot 3. Nah, penentuan pot ini adalah berdasarkan peringkat. Nah, mungkin pot 1 juga karena tuan rumah bisa jadi, dan secara peringkat pun setahu gua Qatar dan Arab Saudi juga cukup tinggi sih peringkatnya. Nah, Indonesia sepertinya di antara 6 negara yang akan lolos ini sepertinya akan menjadi yang paling terendah dan pastinya bahwa Indonesia akan berada di pot 3. Jadi peluang Indonesia ketemu Arab Saudi lagi mungkin aja, ataupun kita ketemu Irak karena Irak juga berpeluang masuk ke ronde keempat, ataupun udah pasti gue lupa, tapi ya bisa jadi gitu. Nah, itu menurut gue adalah sesuatu hal yang baik sih karena kita sudah pernah ketemu. Dan tim nasional Indonesia secara keseluruhan kalau gue melihatnya memang sudah sering ketemu dengan tim Arab gitu. Nah, nanti lain halnya dengan ronde kelima lagi yang agak susah kalau menurut gue, karena kita belum pernah ketemu dengan tim Amerika Latin, paling Argentina doang kemarin. Terus kita belum ketemu dengan tim Eropa, kita belum juga ketemu dengan tim Afrika. Nah, itu akan sangat berbeda jauh lagi nanti game plan-nya seperti apa ataupun tempat bermainnya kita akan sangat berbeda jauh. Tapi intinya kita fokus dulu, one step ahead dulu. Yang ada di depan kita adalah ronde keempat, kita lihat dulu ronde keempat seperti apa. Nah, dengan sedikitnya jumlah grup ini, maka setiap pertandingan itu akan sangat penting sekali. Nah, dengan waktu yang pendek dan hanya seminggu,
bisa jadi rotasi itu akan sangat diperlukan. Jadi komposisi pemain ataupun materi pemain kita harus bisa seimbang antara tim pertama dan juga tim kedua. Nah, bagaimana peluangnya kita di ronde keempat ini? Ya kalau menurut gua pribadi nih ya, kita kalau mau lolos ke Piala Dunia ya harus lewat ronde keempat ini. Nggak peduli walaupun Arab Saudi ataupun Qatar tuan rumah. Yang penting kita berikan yang terbaik. Nanti juga dunia bisa melihat kok kalau memang ada kecurangan-kecurangan. Dan itu juga menurut gua biarlah masyarakat nanti yang menilai seperti apa. Tapi yang pasti harus diberikan yang terbaik dan kita harus bisa merebut peringkat 1 di grup. Karena kalau kita lanjut ke ronde kelima, ya akan sangat tambah berat sekali. Tapi ya nggak tahu, karena ini masih panjang ya, masih lama, masih bulan Oktober. Siapa tahu Pak Erick Thohir juga sudah menyiapkan naturalisasi lagi. Nah, terkait dengan naturalisasi, kalau memang nanti ada naturalisasi yang baru, ya harapan gua pribadi sih, jangan sampai salah. Nah, kemarin yang baru masuk yaitu Joey, terus Ole dan Dean James, ya 2 orang ini yang menurut gua cukup berperan penting, yaitu Ole Romeni dan juga Joey. Disitulah memang kita butuh orang-orang seperti itu, dan itu akhirnya membuat kita mampu mengambil poin 6, menang dari Bahrain dan juga menang dari Cina. Nanti nggak tahu nih nanti lawan Jepang seperti apa, tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau memang kita ada tambahan amunisi, ya tentunya harus dikonsultasikan dengan pelatih Kluivert, Alex Pastoor dan timnya lah, pokoknya harus dikonsultasikan, karena jangan sampai kita mengambil naturalisasi tapi nanti akhirnya nggak kepake. Sebenarnya gue cukup mengapresiasi dengan Kluivert ya, karena dia mempertahankan dengan 3 backnya kita, tidak memaksa untuk memasang David Hilgers dengan Jay Ices. Nah, tapi ini sebenarnya jadi PR tersendiri sih kalau menurut gue, karena tidak selamanya kita harus bermain dengan 3 back, karena dengan semakin bervariasinya lawan, semakinnya terbaca permainan kita, bisa jadi lawan akan sangat mudah melewati pertahanannya kita. Nah, mau nggak mau kadang-kadang kita harus berganti, kita harus merubah strategi, dan mungkin dengan 4 back perlu dicoba nanti kali kalau kita melawan Jepang nanti. Tapi kita lihat seperti apa nanti dari Kluivert memutuskan permainan seperti apa yang diberikan nanti ketika Indonesia melawan Jepang. Apalah ajang yang bagus ini menurut gua. Ya nggak sia-sia juga akhirnya gua ke Jepang nonton ke sana. Oke, kita doakan saja semoga tim nasional Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik, yang tentunya harapan dari seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau gue pribadi, walaupun kita nggak lolos, it's okay. Yang penting berkesinambungan, berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya euforianya hanya sampai di 2026 ini. Masih ada 2030, masih ada 2034 juga. Dan secara target pun setahu gue, plannya, roadmapnya dari PSSI, Indonesia baru lolos Piala Dunia itu di tahun 2034 waktu itu Mbak Ratu Tisa bilang. Ya, kalau memang mau dimajuin ke 2026 itu lebih bagus, tapi kalau memang balik ke roadmap awal ya it's okay. Yang penting kesinambungannya tetap berjalan. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Yang pasti harapannya bahwa sepak bola Indonesia makin berkembang, makin berprestasi. Maju sepak bola Indonesia.